Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, pernahkah saudara memikirkan bahwa kehidupan kita, di dalam seluruh kesibukan kita, di dalam seluruh pekerjaan kita, ada satu hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu fokus. Saudara-saudara, kata fokus adalah kata yang sangat berharga dalam hidup kita. Ada orang berkata, jikalau engkau tidak fokus, maka engkau tidak bisa melakukan perkara dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita memikirkan kata fokus ini, saudara-saudara. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan 4 orang yang sedang melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara, orang-orang itu adalah Andreas, Simon, dan kemudian Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan pada saat itu? Saudara, saya mau katakan, mereka sedang sibuk bekerja. Andreas dan Simon sedang menebarkan jala. Sedangkan Yakobus dan Yohanes sedang merapikan jala atau membereskan jala mereka setelah mereka menjala ikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang menebarkan jala maupun yang sedang membereskan jala, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang fokus di dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, bukankah hal ini adalah hal yang baik? Saudara dan saya perlu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan fokus.
Namun satu hal, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita waspadai. Saudara, berapa banyak orang karena dia begitu fokus kepada sebuah pekerjaan yang dia kerjakan, maka saudara-saudara, ada banyak hal yang dia lupakan dalam hidup ini, saudara-saudara. Karena dia konsentrasi penuh kepada pekerjaan itu, ada begitu banyak orang yang dia abaikan dalam hidup ini, saudara-saudara. Saudara, pekerjaan itu baik, fokus itu baik, tapi hari ini kita harus betul-betul sadar, jangan sampai saudara-saudara, karena saudara fokus kepada pekerjaanmu, engkau tenggelam dalam pekerjaanmu, dan saudara-saudara, engkau kehilangan dirimu di dalam pekerjaanmu. Saudara-saudara, mengapa saya katakan demikian? Jangan sampai kita menyesal setelah bertahun-tahun kita begitu tenggelam dalam pekerjaan kita. Kita baru sadar, saya telah kehilangan diri saya sendiri. Saudara-saudara, ketika Andreas dan Simon sedang menebarkan jala, mereka sedang fokus, mereka sedang konsentrasi, mereka sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Maka Yesus melihat mereka dan menginterupsi mereka dan berkata kepada mereka, ikutlah aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengalihkan fokus mereka dari pekerjaan, mengalihkan diri mereka dari tenggelam dengan pekerjaan, mulai memandang Yesus dan mendengar panggilan itu. Demikian juga dengan Yohanes dan Yakobus. Ketika mereka sedang membereskan jala, mereka sedang tenggelam dalam pekerjaannya, maka Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, hidup kita penuh dengan makna, dan makna itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, hidup kita tidak sama dengan pekerjaan, meskipun pekerjaan adalah kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, makna yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan mau memakai hidupmu dan hidupku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan makna hidup saudara dan hidup saya hadir di tengah dunia ini. Makna hidup saudara dan hidup saya di tengah-tengah pekerjaan kita. Mengapa kita perlu bekerja? Mengapa kita perlu sibuk? Mengapa kita perlu letih lesu di dalam pekerjaan kita? Saudara, ada panggilan Tuhan supaya saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Di situ Yesus berkata, mari ikut aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Saudara-saudara, sebuah peringatan besar hari ini kepada kita. Saudara, jangan sampai pekerjaan, kesibukan menenggelamkan hidup saudara, sehingga saudara kehilangan dirimu di dalamnya, sehingga engkau tidak sadar signifikansi kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini, signifikansi kehidupanmu di tengah-tengah keluargamu, signifikansi kehidupanmu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, dan signifikansi dalam kehidupanmu dengan sesama manusia. Saudara-saudara, Tuhan hendak memakai saudara menjadi berkat bagi orang lain. Kepada siapa engkau berjumpa, di mana Tuhan tempatkan saudara, saudara Yesus berkata, mari ikutlah aku. Saudara, mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan ingatkan kita selalu ingin jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak tenggelam di dalam sebuah kesibukan, rutinitas yang membuat kami kehilangan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ajar kami fokus kepada Engkau, karena Engkau ada panggilan supaya kami boleh hidup bagi Engkau dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
biar Engkau memeteraikan dalam hati kami, dan kami hidup selalu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.